tahun lalu kita juga menggugat Jokowi, lalu pengadilan Jakarta Pusat menjawabnya dengan tidak elok, padahal sudah sidang 8 kali, dengan kesimpulannya pengadilan negeri Jakarta Pusat tidak berwenang. Bahwa ini, cara kami ini, kalau disangka baik oleh siapapun, terutama Jokowi, ini adalah cara membantu Pak Jokowi sendiri, supaya dia itu teruji benar ijazahnya dan disebutkannya di pengadilan. Kan jadi membantu dia, jadi jangan jahat kepada pandangannya kepada klien kami. Betul Pak? Betul. Nggak ada rasa dendam apa-apa? Enggak. Nggak ada karena kebencian apapun? Enggak. Nggak ada kepentingan apapun? Enggak. Dan Anda nggak pernah kenal juga Jokowi kan? Enggak. Saudara-saudara, dalam kesempatan yang baik ini, peristiwa hukum harus dipahami menjadi satu peristiwa yang intelektual, bukan liar, bukan satu keadaan yang diada-adakan. Tapi ini fasilitas negara, sebagai negara hukum harus diprioritaskan pendekatan ilmu hukum ini. Pernyataan saya yang pertama adalah kaitan dengan penjelasan atau apa yang disampaikan oleh pihak Rektor UGM sama sekali tidak bernilai secara hukum. Kenapa? Karena tidak disampaikan dalam sidang pengadilan. Jadi itu sama dengan cerita-cerita yang lainnya juga yang bersifat di medsos, ya, yang menjelaskan betapa banyak bukti-bukti sebaliknya yang menjelaskan palsunya ijazah Presiden Jokowi. Maka oleh karena itu kita juga tidak anggap itu, kita hanya fokus kepada peristiwa hukum yang mana klien kami Mas Bambang Tri melakukan gugatan. Jadi diksi yang menyatakan Bambang Tri sebagai penuduh atau dituduh melakukan satu tuduhan fitnah kepada Jokowi itu satu diksi yang keliru. Yang benar kami mendampingi karena peristiwa hukum, yaitu Saudara Bambang Tri menggugat. Nah, persoalan yang kedua adalah berdampak kepada sahabat kita dan juga minta bantuan hukum pada kami, Saudara Gus Nur yang akan dipanggil hari Kamis. Nah, seharusnya peristiwa hukum yang sudah berjalan di pengadilan, insya Allah sidang perdananya 18 Oktober 2022 itu dianggap peristiwa perdata menurut ketentuan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 56. Bila berhimpitan antara perdata dan pidana, maka harus didahulukan perdatanya, pidananya boleh dikesampingkan. Itu peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 56. Jadi studi kiranya pihak kepolisian dengan hormat secara ilmu hukum tidak boleh melakukan pemeriksaan kepada Saudara Gus Nur. Nah, oleh karena itu dua peristiwa hukum ini harus dihormati menjadi satu peristiwa yang ada ketentuan hukumnya gitu. Nah, adapun yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seperti UGM, ya, atau pihak kepolisian yang memanggil Saudara Gus Nur, itu tidak ada ketentuan hukumnya yang berlaku. Ya, yang berlaku kalau mau bikin penjelasan yang sebaik-baiknya di pengadilan. Yang ketiga, fokus gerakan hukum yang saya dan kawan-kawan lakukan ini adalah fokus kepada ijazah SMA-nya yang palsu. Betul, Pak? Betul. Ya.
Nah, pertanyaan saya sekaligus kita bisa jelaskan kepada khalayak ramai, kalau ijazah SMA-nya palsu, kenapa bisa diterima di UGM? Anda mungkin ada peristiwa yang bisa dijelaskan? Silakan. Nanti Mas. Silakan ya, singkat dulu. Nanti aja Ya nggak apa-apa, sedikit aja sedikit. Yang khusus itu ya, nanti kan ada hal yang perlu. Kan Anda senangnya ditanya jawab. Gitu. Oke, ya. Yang kalau kita bisa pastikan bahwa ijazah SMA Jokowi itu palsu, maka otomatis dia tidak bisa menjadi terdaftar menjadi mahasiswa UGM. Jadi penjelasan UGM itu tidak ada gunanya sama sekali kalau kita tidak membahas keaslian ijazah SMA yang nanti akan kita gugat di pengadilan itu. Gitu. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke. Setelah yang lain-lain. Oke. Nah, jadi begitu saudara-saudara, satu ketentuan yang sangat objektif. Ya, artinya objektif itu, walaupun dia klien saya tidak boleh berpihak. Tapi objek apa yang dibahas, itulah harus kita bahas secara jubedil, jujur, benar, dan adil. Nah, itu namanya OS jubedil, objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Nah, oleh karena itulah, saudara-saudara, banyak orang keliru seolah-olah ya penjelasan UGM itu menjadi selesai, terutama menjadi tenang buat Jokowi. Saya kira itu orang-orang yang tidak mengerti hukum, ya. Dan sangat disayangkan kualitas seperti UGM yang kita banggakan, ya, karena istri saya juga lulusan UGM, ya. Insya Allah mahasiswa teladan dari UGM, insya Allah, ya. Itu juga menjadi satu situasi yang nggak mungkin kita mendiskreditkan UGM, ya, karena saya bagian dari keluarga UGM juga, gitu loh. Kalau lihat dari sudut istri, maka pertanyaan seriusnya seperti yang Mas Bambang sampaikan, mengapa kok bisa ada keluar ijazah universitas, ya, sementara untuk masuk universitas kan harus ijazah SMA dulu. Betul. Ya, gitu ya. Jadi nanti Anda jelasin lagi ya. Nah, yang terakhir saudara-saudara, supaya gaya satu peristiwa hukum, studi kiranya pihak pengadilan tidak berpretensi apa-apa, tetapi berdasarkan pengalaman. Tahun lalu kita juga menggugat Jokowi, lalu pengadilan Jakarta Pusat menjawabnya dengan tidak elok, padahal sudah sidang 8 kali, dengan kesimpulannya pengadilan negeri Jakarta Pusat tidak berwenang. Nanti saya berharap secara intelektual, mari kita kesempatan yang sangat berbahagia, karena harus dimengerti, ya, bahwa ini cara kami ini kalau disangka baik oleh siapapun, terutama Jokowi, ini adalah cara membantu Pak Jokowi sendiri supaya dia itu teruji benar ijazahnya dan disebutkannya di pengadilan. Kan jadi membantu dia. Jadi jangan jahat kepada pandangannya kepada klien kami. Betul, Pak? Betul. Nggak ada rasa dendam apapun? Enggak. Nggak ada karena kebencian apapun? Enggak. Nggak ada kepentingan apapun? Enggak. Dan Anda nggak pernah kenal juga Jokowi kan? Enggak. Ada di hoax itu ada foto Anda waktu kecil katanya? Itu foto saya yang dicuri. Maksudnya gimana? Foto saya dicuri, ditempelkan ke foto itu supaya seolah-olah saya temannya Jokowi, terus kemudian karena hidup saya gagal, saya nulis Jokowi undercover. Gitu ya, settingan dong. Jadi nggak benar ya? Nggak benar itu. Nah, itulah saudara-saudara, tolong pihak pengadilan sekali lagi tidak bermaksud mendikte atau apapun, karena berdasarkan pengalaman janganlah tiba-tiba tidak berwenang menyatakannya. Periksa dulu semuanya sesuai dengan hak hukum yang kita miliki semua. Saya kira itu poin-poin pentingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.